Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, ketemu lagi di Kalimat kajian 5 menit tamat. Ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, apakah wanita itu lebih utama sholat di rumah daripada di masjid? Kemudian beliau bercerita bahwa baru saja menyaksikan video yang menjelaskan keutamaan kaum wanita untuk sholat di rumah daripada di masjid. Rupanya setelah mengikuti keterangan yang ada di dalam video itu, beliau merasa gundah karena selama ini beliau rajin ke masjid. Dan bahkan kaum wanita, kaum ibu-ibu pula yang paling rajin ke masjid. Maka di dalam video ini kita akan membahas masalah tersebut. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, terkait kaum wanita sholat berjamaah di masjid, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah bagian dalam dari rumahnya. Ada juga hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatul mar'ati fi baitiha afdhalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi mahda'iha afdhalu min sholatiha fi baitiha. Sholat seorang wanita di kamar khususnya lebih baik daripada sholatnya di ruang tengah rumahnya. Dan sholatnya wanita di kamarnya yang lebih khusus lagi, itu lebih utama daripada sholatnya di kamarnya. Dua hadis inilah yang kemudian diterjemahkan secara tekstual. Dan kemudian dari pemahaman tekstual itu diambil kesimpulan bahwa wanita itu lebih utama sholat di rumah daripada di masjid. Tetapi para ulama kontemporer di samping memahami tekstual, mereka juga memahami secara kontekstual. Salah satunya dengan memahami asbabul wurud, yaitu latar belakang keluarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pemahaman kontekstual melalui penelusuran diantaranya secara asbabul wurud, mereka berpendapat bahwa hadis itu keluar ketika suasana umat Islam sedang marak menghadapi tantangan dan gangguan dari orang-orang kafir. Tidak jarang kaum muslimin mendapatkan penistaan dan pelecehan di tempat-tempat umum. Tentu kondisi ini sangat riskan bagi kaum wanita. Adapun kondisi saat ini tidaklah mengalami kerawanan, keamanan sebagaimana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagi kaum wanita. Maka dengan hilangnya ilat atau penyebab, yaitu rawannya keamanan, maka hilang pula hukumnya anjuran wanita itu lebih baik sholat berjamaah di rumah daripada di masjid. Jadi kaum perempuan tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid dan memakmurkan masjid-masjid selama situasi aman dan mereka pun aman dari fitnah serta dapat menjaga auratnya. Terlebih ada hadis lain yang mendorong kaum wanita untuk mendatangi masjid-masjid. Ada hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idzasta'adzannakum ilaiha. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid. Jika mereka meminta izin kepada kalian, maka izinkanlah. Maka pendapat Imam Nawawi, kaum perempuan boleh ke masjid dengan syarat, 1, hendaklah dapat menghindari timbulnya fitnah.
Di antaranya dengan tidak tabarruj atau berdandan, bersolek yang berlebih-lebihan, tidak memakai pakaian yang terlalu mewah dan menarik perhatian, dan sebagainya. Yang kedua, tidak memakai wangi-wangian dan perhiasan yang berlebihan, apalagi perhiasan yang terlalu banyak di tangan atau di kaki sehingga sampai menimbulkan suara. Zainab istri Abdullah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kaum perempuan, "Idza syahadat ihdakunal masjidah, fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian, kaum perempuan, ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian. Yang ketiga, hendaklah tidak bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika pada saat di masjid dan telah selesai sholat berjamaah, ketika hendak keluar, beliau menahan untuk berdiri. Beliau tetap duduk dengan maksud untuk memberikan jalan kepada kaum wanita supaya terlebih dahulu lewat, sehingga tidak terjadi papasan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, menurut Imam Nawawi, hendaklah wanita-wanita yang mempunyai suami meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kaum suami pun hendaklah arif dan bijaksana, memberikan izin istrinya untuk ke masjid. Dan kadang-kadang menurut kebiasaan di masyarakat kita, izin itu tidak harus berupa kalimat eksplisit dan formal untuk meminta izin. Tetapi kalau konteksnya sudah diketahui bahwa si istri hendak ke masjid, hendaklah suami bisa memahaminya dan memberikan izin. Meskipun izin itu tidak pula berupa kalimat eksplisit yang diucapkan, tetapi berupa keridhaan lahir dan batin. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, ada seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa kehidupan modern sekarang ini telah membuka banyak pintu bagi kaum perempuan. Perempuan bisa keluar rumah, bisa ke sekolah, ke kampus, ke pasar, ke mal, ke tempat-tempat pelayanan publik, dan sebagainya. Maka tentunya apabila para wanita itu hendak datang ke tempat yang paling baik dan paling mulia, yaitu masjid, hendaklah tidak dipersoalkan. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa wanita boleh ke masjid dengan tujuan agar mereka dapat menyaksikan dan terlibat dalam kebaikan-kebaikan, agar mereka dapat mendengarkan tausiah dan mendalami agama Islam. Dengan catatan mereka dapat menjaga kehormatan, dapat menghindari perbuatan maksiat, dan tidak tabarruj atau bersolek dan berpakaian yang berlebih-lebihan. Maka tetaplah para wanita datang ke masjid, makmurkanlah masjid-masjid kita dengan tetap menjaga kaidah-kaidah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh ulama kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.